Yah, si anjing. Welcome back teman satu komplek lagi teman-teman. Kembali lagi ke dalam podcast teman satu komplek. Podcast Nora dari zona merah. Iya. Kali ini gue cuman berdua doang. Ya, kali ini ada gue sama Dimas doang. Iya. Hari ini kita mau membahas apa nih Mi? Mau ngobrolin apa Mi? Sebenarnya lebih kepada gue pengen berangkat dari keresahan gue ya. Oh, keresahan lu sendiri ya? Keresahan lu sendiri. Enggak sih, gue sebenarnya lagi keresahan lu sendiri berarti. Apa maksud gue, risih aja sama berita saat-saat ini tentang Prancis itu loh, tau kan lo? Oh, yang tentang Presiden Macron ya? Emmanuel Macron ya. Gue lu tau gak sih penyebabnya gimana? Penyebabnya dia bisa sampai semasif itu. Gue melihat, karena apa? Maksud gue kenapa gue resah sama itu? Awalnya gue tuh mengikuti berita-berita tentang Omnibus Law Cipta Kerja, tiba-tiba ketiban sama berita ini nih. Iya. Dan anjingnya tiba-tiba nggak tahu kenapa malah tiba-tiba udah ditandatanganin aja anjing, maksud gue. Udah diteken deh. Iya, maksud gue lebih apa namanya? Lebih krusial masalah itu, tapi kenapa masalah Prancis tuh lebih ini ya? Sebenarnya masalah Prancis sih lebih, menurut gue nggak terlalu krusial banget sih. Lebih krusial undang-undang cipta kerja gitu kan? Karena itu mempengaruhi pada pekerja nanti gitu. Iya. Jadi kita ngebahas itu aja dulu dari situ. Awalnya gimana sih Mi bisa sampai kan dia? Tadi gue tanya. Itu kalau menurut gue dia awalnya kan dia mulanya tuh dia speech ya kalau nggak salah ya, pidato ya. Pidato itu dengan ada kasus ada guru yang dipenggal ya kalau nggak salah. Iya, namanya siapa? Gue lupa. Itu namanya Samuel Paty. Ya, Samuel Paty dipenggal gara-gara kalau nggak salah apa dia nunjukin jadi gini. gitu lah ya. Samuel Paty itu adalah seorang guru gitu loh. Pada saat itu lagi mempelajari bab tentang kebebasan berpendapat. Tentang kebebasan. Untuk metodenya itu dia pakai contoh lah, biasa lah, pakai nyontohin kebebasan gitu ya. Dan dia mencontohkan kebebasan berekspresi itu melalui karikatur buatan Charles Hebdo ya. Charles Hebdo, karikatur yang dibuat tahun 2015, gue inget banget itu. Pada saat itu juga heboh gitu loh, dibakar. Tapi gak seheboh sekarang. Karena sekarang mungkin kayaknya digoreng ya sekarang. Bisa jadi. Dan juga internet dulu juga gak begitu ini kan. Sekarang masif sekarang kan. Masif banget. Iya, karena itu dia nunjukin. Tapi sebenarnya si Samuel Paty itu udah mewanti-wanti kepada murid-muridnya yang beragama Muslim untuk tolong apa maksudnya? Ya, intinya jangan tersinggung lah, ini untuk open minded sebentar lah istilahnya. Untuk jadi, di kelas ini open minded sebentar lah istilahnya jadi, gitu loh. Cuman buat ya ini kebebasan doang ya. Menunjukkan bahwa pembelajarannya kan tentang kebebasan berekspresi kalau nggak salah ya. Bahwa ya tolong jangan disangkut-sangkutin gitu kan. Dia udah wanti-wanti seperti itu kan. Nah, setelah kelar pelajaran itu, maka kan setelah kelar sekolah, ada salah satu murid namanya Abdullah kalau nggak salah. Dia ada emang dari keluarga imigran kalau nggak salah, dari ini Ceko kalau nggak salah. Oh iya. Namanya Abdullah ya tiba-tiba di black aja itu, leher digorok langsung brek, dipenggal gitu loh. Katanya sih atas dia kesal karena penghinaan untuk agamanya gitu loh. Dari situ juga katanya si Presiden Prancis siapa? Emmanuel Macron itu menyebut bahwa yang gue baca menyebut adalah Islam tuh teroris. Dia bilang. Kayak lu baca setengah-setengah dah. Enggak, gue baca dari ini Mi, dari coba lu cari, gue sambil pengen menceritakan. Ya udah, coba lu ceritakan. Ya setelah pemenggalan itu ya ini. Jadi si Abdullah itu ditangkap oleh sama kepolisian Prancis, bukan Emmanuel Macron. Sama pemerintahan Prancis, polisinya ya ditembak, matilah tuh Abdullah. Masih nyari lu, udah ketemu belum?
Belum, gue masih nyari. Nah iya, jadi Emmanuel Macron sebagai presiden kan harus mengambil sikap untuk kasus tragedi ini gitu kan. Dan gue mendapat informasi lagi dari, gue menonton berita dari Kompas TV. Ada pernyataan dari salah satu dosen UI, dia itu pengamat politik Prancis kalau nggak salah. Iya. Dia mengatakan sebenarnya yang dikatakan Emmanuel Macron mengatakan Islam itu teroris salah. Seharusnya bukan ke situ, tapi emang Emmanuel Macron itu mengatakan memang kita harus memberantas Islam yang separatisme gitu loh. Oh, dalam hal ini mungkin yang dimaksud Islam radikal kali ya, Mi ya? Iya, yang ingin mendirikan yang mendirikan paham-paham media sendiri lah. Khilafah dengan cara kekerasan kayak gitu. Ya itu sih. Yang gue rasain itu juga gue ngelihat orang-orang demo gitu kan. Oh iya, sampai ini kan demo. sampai boikot produk Prancis, yang gitu. Yang gue lihat dari demo saat itu, orasinya itu salah satu orator yang bersorban putih gitu kan, pakaian putih. Jadi ngomong keras-keras katanya. Ada seorang pemuda yang marah karena nabinya dihina, memenggal, terus bla bla bla. Sampai dia bilang anak itu adalah pahlawan. Maksud gue, what the fuck man? Sebenarnya gue juga sebagai orang muslim ya menyalahkan juga sih menggal itu. Kan bisa. Dan gue juga menjelaskan lagi. Ternyata keluarganya Abdullah itu, saudara tirinya adalah seorang teroris. Oh gitu ya, udah fix. Dia bawa itu ditelusuri lagi memang ada golongan tirinya, itu ya. Termasuk golongan nih kayak ISIS kalau nggak salah semacam itu ya gitu. Makanya dan kata siapa yang dosen UI itu mengatakan juga katanya Emmanuel Macron sebelum berpidato itu juga dia sempat berkonsolidasi sama pemuka-pemuka agama Islam di Prancis, masjid Prancis gitu. Oh, jadi sebelum berdiskusi itu dia kayak sempat berdialog dulu ya. Iya, ulama-ulama Prancis sepakat emang kita harus membereskan yang namanya Islam separatisme gitu loh. Dan kenapa gue pikir kenapa bisa narasi sampai sini tuh sebegitunya gitu loh, maksudku sampai Presiden Turki aja ikut-ikut ribut gitu loh. Emang Erdogan nih gue aneh nih. Turki ini aneh. Ya kan sampai presiden kita juga ikut ngecam juga kan di pidatonya, gue nonton tuh. Iya, sampai MUI maksud gue. Iya, sampai mengecam tindakan Presiden Prancis yang katanya menghina. Tapi lu dengar ucapan presiden nggak? Dia mengecam ucapan itunya Prancis, Emmanuel Macron, sama mengecam kekerasan yang dilakukan. Iya, mengecam yang di. Maksud gua, what the fuck gitu, aneh banget. Iya, dia di mana gitu ya? Maksudnya dia ngecam Prancis tapi dia ngecam juga ini. Iya, maksud gua gimana gitu ya? Iya, benar-benar maksud gua lu ngecam orangnya tapi lu ngecam juga yang ini kayak lu intinya lu bela siapa sih? Tapi emang kayak umat Islamnya itu emang merasa terhina lah ya nabinya digambarkan. Kalau menurut lu gimana lu? Kalau apa? Iya kan umat Islam merasa terhina dan sampai semasif itu, maksud gue. Iya. Apakah lu juga terhina gitu? Kalau gue nih ya, gue pandangan pribadi gue ya. Ini pribadi aja. Pribadi ya. Gue pandangan pribadi gue. Kalau gue terus terang demi Allah ya, gue nggak tahu bentuknya Nabi Muhammad seperti apa. Ya dia menggambarkan seperti itu ya nggak apa-apa. Yang penting yang gue yakini ya nggak seperti itu. Iya, kalau gue gitu. Gue sepakat sih. Kalau gue lebih sama-sama gue juga lebih gitu. Memandang gitu. Nggak apa-apa lo mau gambar kayak bentuk kayak apa, mau kayak istilahnya nabi siapa, apa tokoh siapa, ya terserah. Tapi di dalam hati gue ya itu bukan gitu loh. Itu bukan, itu imajinasi lo aja. Bukan. Tapi kalau lu kayak gitu, kalau lu dicap lu tidak membela agama lu? Ya enggak dong, gue kalau bela agama gue emang bela agama harus dengan ribut-ribut gitu. Iya. Ya kalau emang dia nyatanya dia telah menggambar karikatur Nabi Muhammad, ya kan?
Ya kan harusnya kan bisa dialog dulu. Islam kan mengajarkan tabayun, musyawarah, ya kan? Nggak langsung main asal jebret. Kecuali dia udah mengajak perang angkat senjata duluan ya. Islam kalau angkat senjata duluan kita harus membela kita diri. juga harus bela itu diri. masalah Emang udah itu juga masalah nyawa gitu. Udah masalah nyawa. Tapi kalau menurut gua Kalau cuma bacotan doang ya udah lo juga cukup. Ya udah lo musyawarah, lo panggil yang membuatnya, lo panggil maksud lo apa, ya lo bikin klarifikasi atau bikin apa. Ya toh kan ya kan itu kan sama aja kalau di agama Islam dibilangnya ya itu orang-orang itu yang belum mendapat hidayah. Iya. Jadi mereka maksud gue mereka nggak tahu gitu. Ya mereka nggak tahu. Mereka kan bebasin aja. Ya udah, gue mau gambar aja gini, gambar gini. Ya tapi kalau bagi gue pribadi bebas aja lo mau gambar Rasulullah seperti apa. Tapi dalam hati gue meyakini gue ya Rasulullah bukan kayak gitu. Udah titik. Rasulullah tuh manusia suci, manusia sempurna, manusia ibaratnya penuntun akhir zaman. Ya bukan begitu, intinya gitu. Dan gue ditanam dari kecil, ya gue untuk meyakini Nabi Muhammad SAW tuh tidak seperti itu gitu. Gue meyakini bahwa ajaran-ajarannya, perilakunya dia gitu. Kalau menurut gue sih, tapi kalau bebas aja sih. Tapi kalau memang masyarakat Islam mayoritas kebanyakan juga terhina, ya silakan aja merasa itu haknya dia juga sih nih. Iya, hak dia. Haknya dia juga. Kalau misalnya dia emang merasa terhina ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai anarkis lah. Iya, maksud gue lu boleh terhina tapi mengendalikan emosi lu gitu loh. Maksud gue wajar manusiawi sih kalau lu terhina, kayak ibu lu dikatain gitu-gitu kan wajar terhina gitu kan. Iya. Merasa terhina, tapi kan ya jangan sampai membalikan fakta anjing. Maksud orang teroris dianggap pahlawan, goblok. Gue ngomong sembarangan banget. Gak apa-apa Mi. Tapi kalau menurut gue, kalau masalah kita balik lagi ke jalurnya ya. Jangan menyimpang ke arah-arah sono. Maksud gue, ya kalau emang lo mau menggambarkan Rasul gue seperti apa ya silakan aja. Tapi gue pribadi sebagai orang muslim, gue tidak meyakini Rasul gue seperti itu. Udah titik. Ntar misalnya nanti ke depannya ada menggambarkan Allah seperti apa gitu, tapi gue gak meyakini. Iya bodo amat ya gitu. Yang penting gue tetap sujud sama dia, tetap berdoa sama dia, tetap. Bukannya berarti gue gini gak ngebela Islam ya. Iya. Ntar nanti yang dengerin ini gue disangkain wah ini gue sih bodo amat orang Islam, gue dicap gue kafir, gue dicap tidak membela Islam, terserah lu. Orang yang ngejudge bukan lu kok. Kalau gue percaya Tuhan gue gitu, Allah menjudge gue, ngapain gue dengerin omongan lu pada gitu. Kalau gue sepakat sama lo. Karena yang bisa membuat orang kafir atau tidak menurut gue pribadi ya Allah sendiri. Ya Allah, ya Tuhannya Tuhan kita sendiri. Manusia cuma bisa nyebut itu seperti golongan ini ya, seperti yang ada di Al-Quran, tapi tidak bisa mengecap bahwa si A sih itu lo kafir gitu, lo itu nggak bisa. Bagian belum tentu lo nyebut kafir, siapa tahu lo sendiri lebih kafir dari dia. Iya, ada ayatnya lebih ngeri gitu. Itu lebih ngeri coy. Itu ada ayatnya lagi. Lo nyebut orang kafir, tahu lo sendiri lebih kafir. Itu lebih serem sih. Itu lebih serem asli. Kalau gue mah ya terus terang di ajaran, maksudnya gue ditanamkan kalau emang saudara sesama seagama tuh orang muslim sama muslim, tapi saudara manusia ya siapa aja. Iya, mau itu kafir, mau apa itu Hindu, saudara, orang Buddha, orang Kristen, Katolik, itu saudara sesama kemanusiaan. Jadi hormatilah saudaramu sesama makhluk manusia, bukan seagama ya. Kalau seagama ya itu kita sama muslim gitu. Ya kalau nggak gitu ya kita hidup di Indonesia yang notabene Pancasila dan hidup kayak di tempat kita tinggal kita sekarang ini, kita akan berantem sama orang-orang yang nggak sepaham dong. Ya itulah efek demokrasi ya. Nah itu efek demokrasi kan banyak-banyakan suara mayoritas didengarnya. Bangsat. Kalau gue sih gitu menanggapi dari Macron tuh seperti itu. Iya, sampai ada boikot. Lu ngeliat video pasti yang ormas. Iya, gue ngeliat tuh sampai ada yang beli di minimarket borong-borong. Dibeli semua. Ya itu lu, aduh, goblok ya. Maaf aja ya. Goblok itu ya. Sama aja lu menyanyiakan rezeki Allah loh. Iya. Lu bakar, lu beli. Kasih pemulung gitu anjing. Kalau emang lu gak suka, emang lu mau boikot, lu kasih sama orang susah. Iya. Itu lebih pahala.
persetan deh. Itu mau buatan Perancis, mau buatan apa, persetan. Yang penting halal, goblok. penting halal. Nah itu gue setuju. Jadi ada waktu itu gue dapat cerita dari teman gue. Dia, gue nggak mau beli Produk Perancis. produk Perancis. Kenapa begini? Terus dibalikin, loh kenapa lo nggak mau? Kan Islam cuma ngajarin makan dan minum, memakai itu kan yang halal. Ya selama dia halal, tidak mengandung yang hal yang haram, Iya. kenapa harus dibakar? Kalau emang lu nggak suka, katakanlah Perancis, gue udah beli ya. produk ini, gue nggak suka nih, ini karena gue Perancis, ya nggak usah dibuang. Itu sama aja. Lu inget gak? Lu buang-buang itu nanti di akhirat lu akan diminta pertanggungjawaban lo. Semua Iya. produk-produk yang lu beli. Dia ngebakar aqua sebotol. Ya, itu Lu gak tahu ada pemulung kausan, goblok, nyari. Ya lebih baik disumbangin ke orang yang bener-bener. Misalnya emang lu gak suka, lu beli produk apa sih kalau itu, aku apa, Nestle gitu. Danone gitu ya, lu beli sedus gitu, biskuit, terus lu bakar. Daripada biskuit lu bagiin tuh ke korban Merapi tuh yang sekarang no. Oh iya, Merapi lagi Yang udah itu mau ya. Merapi udah mau meledak no. Erupsi. Lu bagiin tuh ke situ. Itu lebih bermanfaat jatuhnya. Lebih kayak Apa yang gue kesel Ini. juga, ormas itu kayak, sorry aja ya, emang bener kayak sumbu pendek gitu loh. Otaknya gak berpikir panjang, langsung emosi itu menutupi logikanya aja, anjing. Nah makanya gue suka ngeliat ormas itu. Gue bukannya membela, gue bukannya kalau gue ngomong gini tuh, wah ini ngomong kayak anti Islam banget. Gue enggak, gue orang Islam. Gue anti Tapi orang gue Islam anti yang goblok. kekerasan. Gue anti kekerasan kalau gue. Iya, anti Gue anti kekerasan, gue lebih tepatnya. Gue bukan orang Islam goblok. Gue anti orang Islam yang menggunakan kekerasan Iya. terhadap sesuatu hal. Islam itu kan mengajarkan kelembutan. Iya, maksud ya gua kan? bukan cuma sekedar lu harus hafal ayat, hafal Ini hadis banyak nih ini salah itu, nih, ini, hukumin di lu hadis enggak, lu banyak ABCD nih salah gini ABCD. nih. Lu jago baca Quran, lu jago ngapal hadis, tapi lu nggak bisa mengimplementasikan di kehidupan manusia lu. Iya, Itu sampai lebih ada fatal. ulama mukul supir Jadi taksi. kasarannya gini, lu sholat tungang-tungging, tapi kalau lu nggak mengimplementasikan sholat lu dalam kehidupan manusia lu, habluminanasnya, lu percuma. Iya sih. Karena Allah mengajarkan itu supaya kita mengimplementasikan ibadah kita tuh ke kehidupan sesama manusia, walaupun tuh notabene orang non muslim, orang mana. Ya berarti kan artinya kemanusiaan dulu lebih Iya, dulu kan makanya baru Allah ya gitu kalau kan. Tetangga soal dulu. agama ya ajaran ibadah ya sendiri gitu. Kan ada ayatnya tuh di mana berbunyi, ada yang bilang lakum dinukum waliyadin. Ya agamamu, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ya udah, jadi saya sendiri. Nah itu Allah yang ngomong loh, bukannya Iya, Rasul itu. apa siapa tuh, Allah loh yang ngomong loh. Gitu. Ya, jadi maksud gua apa? Ngomong-ngomongnya apa, kebebasan Prancis terlalu bablas, kebebasan berpendapat Prancis terlalu bablas. Maksud gue ya gimana? Lu kalau nggak suka sama Prancis ya jangan tinggal di Prancis, udah gitu aja. Kalau nggak suka kebebasan di Prancis jangan tinggal di Prancis, gitu doang. Iya. Tinggal silakan ke Arab gitu loh, ke Arab Saudi. Tuh, Atau kemana lah, serah. Kalau mau syariat Islam silakan ke Arab Saudi, kalau kejauhan ke Aceh sana, tinggal di sana. Tapi Atau kalau menurut gue Brunei. sih, ya kebebasan berekspresi bebas aja sih kalau menurut gue. Selama itu walaupun ada segelintir orang yang bilang ya itu menghina Nabi, ya udah nggak apa-apa. Masalah gini, Rasul aja waktu ditimpukin sama kaum Quraisy, dilemparin kotoran, dan Umar bin Khattab tuh pengen menggal palanya, kata Umar bin Khattab ditahan sama Rasul. Jangan penggal sahabatku. Kenapa? Mereka orang-orang yang belum mendapat hidayah dariku dan dari Allah. Nah, dia aja Tapi Rasul. ada argumen yang kalau lu diginiin gitu. sama orang, ya kalau Nabi memang kalau dihina nggak tersinggung, tapi kalau agama dihina dia akan marah. Gimana? Tapi semarah-marahin Nabi gak kayak gitu juga Iya, sih menurut makanya gue. semarah-marahnya Nabi nggak mungkin kayak barbar kayak kita bakbuk gitu. Semarah-marahin Nabi tidak akan membela orang yang memenggal seenaknya. Nah, ya kan bisa dikasih Yakin tahu. gue. Ya benar-benar. Itu kalau misalnya seandainya Rasulullah masih hidup, Sedih sekarang. lihat umatnya kayak gitu. terus pas dilihat ada umatnya kayak gitu, gue yakin Rasulullah nangis. Maksudnya bukan nangis apa? Kok lu cuman gara-gara itu lu ngebunuh orang, ngilangin nyawa orang gitu. Iya loh. Maksud gue gitu. Padahal kan memang itu kapasitasnya sebagai guru kecuali gitu. ini emang dia sudah menghilangkan
banyak nyawa orang. Nah iya. Bunuh misalnya itu oke, mungkin bisa ditolerir untuk ngebunuh lagi. Tapi kalau Iya. itu kan gak ngapa-ngapain. Iya. Berarti sama aja nih gue nih. Ya lo bebas deh. Terus tiba-tiba ada orang yang gue masang fotonya Tuhannya agama siapa, terus gue dibunuh sama yang pengikutnya itu gara-gara gue ngomong bebas. Ya nggak juga, yang ngebunuh tetap salah. Tetap salah. Gue nggak ngebela yang ngebunuh. Oke, kita sepakat membunuh itu adalah salah. Dosa ya. Membunuh nyawa manusia lainnya itu dosa besar. Termasuk dosa dosa. besar. Walaupun istilahnya dia karena dalam konteks itu dia nggak ngapa-ngapain nih. Iya. Kecuali dia udah ngelawan, dia udah ngajak perang, angkat senjata. Nah itu boleh deh. Itu mempertahankan diri. Lo bunuh-bunuhan deh, terserah deh. Tapi kalau dia nggak ngapa-ngapain, menurut gue cuma ngebacot tuh. ngapain? Ya udah kalau dan memang kapasitas sebagai guru dia mempunyai metode pengajaran yang baik. Itu menurut gua cukup mewakili sih memberikan pendapat melalui karikatur gitu. Ya menurut gua gini, kalau emang lu nggak sanggup mengikuti pelajaran kebebasan berpendapat, lu bilang aja, Pak, mohon maaf Pak, saya mau keluar. Nah iya. Udah, lu belum di kantin sanggup aja ya. Lu di kantin kayak ngapain kayak? Kalau lu nggak sanggup menerima pelajaran itu keluar aja. Atau Pak maaf Pak, saya nggak mau ngikut pelajaran kayak gini. Karena keimanan saya bla 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 gini bla bla bla. Ya udah lu keluar aja cukup. Iya. Gitu. Nilainya 0 salah sendiri. Iya. Nilainya dapat salah sendiri. Gitu sih. Tapi maksud gue di Indonesia juga ini kita pulang ke Indonesia ya. Iya. Pulang ke Indonesia nih kita nih. Bisa jadi mungkin nggak sampai dibunuh gitu ya. Kalau untuk kebebasan kita di penjara anjing. Gara-gara ngebacot di penjara. Goblok. Iya sih. Itu suatu hal yang mirip ITE. Iya. Terus nggak boleh menghina presiden. Itu kan goblok aja maksud gue. Kalau gue ngomongin itu, gue takut lu. Bukan takut. karena tadi ngomongin Prancis, sekarang ngomongin negara sendiri. Ini negara sendiri maksud gue. Ya kalau gue sih berkaca, gue bukannya membela pemerintah sebelum yang sekarang ya. Kita mengaca pemerintah sebelum sekarang nih, sebelum SBY gitu ya. Dia dihina, dia apa-apain, dia nggak pernah masuk ke penjara itu orang. Bener juga sih. Sampai dia waktu demo, gue inget banget, namanya dia tulis di kebo. SBY di kebo. SBY. Di kebonya SBY tulisin ini SBY. Dan dia nggak sama sekali. Karena PSBY ngomong gini waktu itu. Gue inget banget di acara Rossi. Rossi Silalahi. Dia ngomong gini. Biarkan saja. Itu namanya orang lagi belajar berdemokrasi. Ya kalau lagi belajar demokrasi ya seperti itu. Mengekspresikan ya seperti anak kecil mau belajar nulis, belajar gambar, dia kan nyoret di mana, dia akan nggak tahu aturan. Tapi kan kita bimbing gitu loh. Selama tidak menyerang pribadi. Kalau pribadi beda lagi ya. Yeah. Kalau ada hubungan pribadi beda lagi. Kalau dia bilang, saya sah-sah aja kalau menurut dia. Tapi kan lu tahu nggak sih batasan menghina sama mengkritisi itu gimana? Kalau mengkritisi setahu gue, dia misalnya kita sekarang disuruh mengkritisi secara santun. Nah bingung kan lo kritis secara santun? Ya gue, ini namanya orang marah bebas ya ekspresi. Orang marah ekspresi kan. Ekspresi gimana? Asal jangan mukul, jangan ngomong-ngomong, jangan nusuk. Ibaratnya gue mau ngatain apaan, terserah. Ya namanya marah gitu. Ya marah kan, namanya orang kesel dengan ya kalau gue marah ke lu anjing lu mas dengan gitu, kehidupan kan? Ekonominya dia sekarang apa gimana, dia akan terhimpit dengan itu. Ya menurut gue sih dia sah-sah aja untuk marah, seperti ngomong sah aja kalau menurut gue. Jadi gue kalau berbahasa berkritik itu, kalau menurut gue masih bingung ya konteks ini. Berkritik secara santun tuh gimana? Apa nulisnya dengan Assalamualaikum dengan hormat saya sampaikan, saya mempunyai keberatan, apa dengan gitu? Itu bukan mengkritik, itu bukan rakyat. Namanya rakyat tuh pasti akan ngomongnya barbar. Ya namanya maksud gue, ya lu ekspresi marah ya tunjukin aja, asalkan tidak ada kekerasan material gitu loh. Setuju. Ngomong anjing kayak ngomong apa, serah. Walaupun istilahnya kalau dibilang, sekarang kan ada pasal penghinaan itu pasalnya salah kepala negara gini. Dari dulu itu pasal udah ada. Dari dulu. Itu pasal dari dulu tuh udah ada. Turunan Belanda itu. Dari dulu udah ada. Tapi dari dulu, dari zamannya eranya
si SBY pas itu nggak pernah dipakai. SBY lu lihat di demo dibakar-bakarin foto-fotonya, diinjak-injak, dikasih Photoshop. SBY itu suka bohong ya, kasih hidung Pinocchio. Dia nggak pernah marah, nggak pernah. Oh cari tuh orang yang itu, nggak. Itu kan memang zaman Ya, maksud Orde gua- Baru aja anjing kayak gitu. Maksud gue, ya kalau gue melihat demokrasi yang sebenarnya ya rakyat kita masih kayak gitu, masih ibaratnya, Bray, kita tuh baru 75 tahun merdeka. Lu jangan mau menganggap merdeka udah kayak Amerika yang 200 berapa Amerika udah berapa? 200 tahun lebih. 200 tahun lebih. Nggak bisa. Lu ibaratnya di ukuran negara 75 tahun tuh lu masih anak-anak. Dan 200 tahun tuh udah dewasa. Ya beda. Maksud gua jangan main dikit-dikit nangkep. Jadi orang tuh nanti nggak berani untuk mengkritik pemerintah. Akhirnya orang diem. Begitu udah puncaknya, beng. Tapi di zaman SBY ada tau kasus penangkapan karena kayak gitu. Nah, Lu ingat? di Bukan mana, Mi? SBY-nya, kasus koin Prita tuh. Itu mah Itu cuma SBY kan? apa? Koin berita. Iya 2000 Yang mana sih? yang ada ibu-ibu nyuit di Twitter tentang ini apa namanya? Dia mengalami tidak senang sama pelayanan jasa sebuah rumah sakit. Oh iya. Itu tahun 2009 SBY kan, masih SBY kan? 2009. Nah, Ya itu masih dia. iya. SBY periode terakhir tuh. Periode waktu masih Awal Yusuf Kala. kedua. Iya itu kan dipakai gara-gara undang-undang itu. Iya, tapi kan Ada dia pernah gitu. menghina badan. Ya sama aja mau menghina siapapun Nah, kalau anjir. Kalau yang ini lebih parah, Mi. Menghina presiden kita langsung ditangkap, ngeritik pedes sedikit langsung dicari, dijemput polisi. Iya maksud gue pernah berdebat ya sama Rama ngomongin hal ini gitu loh. Rama ngomongnya sih ini, ya memang kondisinya kayak gitu, maksud gue. Ya ada yang salah gitu loh dengan kondisi seperti ini Iya. gitu loh. Lu kayak misalkan Mas, gue ngebacot nama bokap lu Pak Widodo ya, lu merasa terhina gitu loh. Dan lu punya kuasa, lu punya uang, punya resource, punya sumber daya, bla bla bla. Gue bisa ditangkap loh. Iya sih. Anjing nggak? Ya kalau menurut gue bener, ada benernya. Tapi tergantung yang menggunakan kekuasaan itu. Iya maksud gue kan, who knows gitu loh, lu Iya. menyakiti hati. Misalkan lu bercanda-canda la. Terus tiba-tiba Terhina. Rina, Kayak, terus gue punya misalkan gue bercandanya pun santun gitu. Maaf Iya. ya, itu channel lu kayaknya bagus banget deh. Padahal itu satir, tapi Iya, lu gue tahu, merasa terhina tahu. gitu. Itu namanya itu apa kalau ibarat bahasa Indonesia apa namanya kebalikannya itu? Iya, satir. Iya, gue ngerti. Tapi menurut gue balik lagi ke pribadinya tuh orang Nah, masing-masing jadi sih. maksud gue masa pemerintah mengakomodir sih sama orang yang tersinggung gitu loh anjing. Kalau gue menurut Maksud gue pemerintah yang mengajarkan orang tuh untuk mengendalikan emosinya iya. supaya jangan Mungkin tersinggung. yang dimaksud dengan santun itu gitu kali, Mi. Pemerintah tuh ngajarin bahwa lu kritik tuh yang sopan gitu. Kontol. Tuh. Kritik tuh kayak gitu, kontol gituin, omongan kontol gituin, itu namanya kritik. Kalau Iya masa sih. yang sopan masa apaan penis? Aneh banget anjing. Maksud gue gitu. Gue lebih ke arah apa ya namanya, kalau masalah kebebasan berdemokrasi di Indonesia tuh. Dan katanya kita melihat aja deh, nggak usah kita ambil faktanya aja ya. Kebebasan demokrasi di Indonesia tuh di era sekarang, lu lihat di TV itu turun banget loh. iya katanya Itu indeksnya paling tinggi di situ tuh, paling ibaratnya apalagi di periode kalau Pak Jokowi ya periode kedua ya. Hmm. Maksudnya survei yang paling tinggi tuh apakah kebebasan berpendapat di eranya sekarang lebih bebas apa enggak? Itu yang banyak yang jawab enggak tuh lebih banyak. Tapi kan kalau pendukung presiden mah ada aja ya. Adalah, ada. Ngemeng-ngemengnya. Ada. Enggak gitu bla bla Ini bla ada bla. bilang Daftar kalau- lu baik kok, tapi terus dibanding-bandingkan dengan Pak Harto, goblok aja. Maksud gue, Ini reformasi bukan Orba goblok. nah itu gue setuju. Itu gue setuju omongan kayak gitu. Maksud gue, ya lu kan dulu sorry maaf banget ya. Lu kan dulu yang duduk di pemerintah rata-rata kan
aktivis semua kan. Iya. Ada beberapa orang yang aktivis dari dulu pas Iya. Orde Baru itu kan, apa, reformasi ya. Karena berada di Nah, karena udah berada di kursi Pangkuan. yang sangat empuk dan duduknya yang sangat nyaman sekali. Jadi dia sepertinya kalau menurut gua tidak melupakan. kacang lupa kulit. Ya, dia dulu tuh ngeritik gini. Sekarang ada orang yang ngeritik dia. Ya udah terima aja. Nanti ini 20 tahun lagi mahasiswa-mahasiswa yang demo-demo itu tuh kayak anjing kayaknya. Iya, ntar nih demo-demo itu ntar duduk di DPR tuh. Ntar ada yang Duduk jadi anggota DPR udah dewan, kayak anjing lagi ada yang udah. jadi menteri. Datang ntar nih 20 tahun akan datang nih. Yang kemarin pada begitu, dia akan duduk sebagai pemerintah. Iya kan memang terakhir itu apa tentang kasus HAM mengenai kebebasan berpendapat ini ya. Waktu apa namanya? Kemarin demo UU loh, undang-undang. Oh, Itu kan banyak mahasiswa yang dipukulin anjir. iya. Yang gue melihat di apa Mata Najwa gitu kan. Ah. Ada orang dipukulin padahal bukan pendemo. Seorang dosen nggak ikut demo ditangkap itu sama bego polisi, sih, itu bego. sama oknum-oknum polisi Itu terus bego sih dipukulin. asli. Lu lihat dulu kan. Setahu gue ya kalau polisi, tentara gitu, dia setiap demo itu ada mata-matanya loh. Dia nerjunin mata-mata loh. Oh iya. Jadi, iya, untuk iya. Siapa nih cari tahu intel apa kayak semacam intel gitu lah. Provokatornya siapa? Iya, setahu gue gitu. Soalnya karena gue pernah nanya sama temen gue yang teman SMA gue yang kerja di polisian, dia bilang setiap demo tuh polisi tuh ada nerjunin juga. Dia nyebar ke bagian pendemo Nyusup juga, aja gitu nyusup ya? ke pendemo, nyusup ke pihak polisian juga. Jadi dia sama-sama ntar dilaporin nih. Makanya kan ada yang bawa kamera. Oh yang kemarin itu juga ada Gitu. apa polisi nangkep perwiranya juga. Iya. Goblok itu. Nah itu kan jadi Oh kasusnya. iya. Jadi kasusnya malah salah tangkap kan. Goblok. Bukan yang malah ngerusuhin. Terus sekarang lucu nih. Demo mahasiswa nih Mhm. ditangkap, kumpulin di kantor polisi, dipanggil orang tua. Itu maksudnya ngapain? Itu maksudnya apa? Jadi lu mahasiswa nggak boleh demo gitu pak, nggak boleh demonstrasi. Ya kalau emang dia rusuh, dia apa? Ya bapak kan bisa langsung tahu yang rusuh siapa. Tapi maksud gua rusuh itu dipidana gak sih? Vandalisme ya jatuhnya. Ya vandalisme, merugikan apa? Merusak fasilitas umum. Merusak fasilitas Fasilitas umum. termasuk vandalisme. Termasuk vandalisme, kegiatan vandalisme itu ada pidananya juga emang, ada hukuman kurungan juga. Tapi Setahu kayaknya enggak ini ya. Maksud gue gitu, jadi maksud gue suka ngeliat berita gitu, mahasiswa ditangkap dan orang tuanya pada cium tangan, pada nangis. Emang dipanggil guru BP pak? Yang Lu parah sekolah guru ini BP? sih, siswa-siswi yang masih siswa ya, bukan Oh, masih sekolah nih. Masih sekolah. Ah. Itu yang kemarin ada bacaan apa tulisan ini ya. Oh iya yang Suruh terancam apa, bahwa SKCK-nya bakal keluar. Kontol maksud gue. gue. Ya Allah pak jangan gitu loh pak. Iya maksud gue. Bapak pengen menciptakan generasi yang baik kan, pengen menurunkan generasi baik. Ya kan bisa dibina pak, nggak usah kayak gitu. Itu. Iya pak. Nggak usah dibina pak, bisa dibina pak itu. Jadi jangan kayak ngancem-ngancem SKCK nggak usah dikeluarin. Itu kan bisa dibina pak, semuanya pak. Itu. Dia kenapa ikut demo? Atau mungkin kita nggak tahu. Emang Ikut banyak demo. sih yang ikut-ikutan Gini, bla bla bla. gini. Tapi maksudnya itu proses belajar Nah anjing. gini. Mungkin sekolah atau STM dia ikut demo. Kita nggak tahu. Mungkin orang tuanya kalau itu cipta kerja di tangan waktu itu, orang tuanya juga jadi ngefek juga. Ya karena orang tuanya buruh. Nah mungkin kita nggak tahu orang tuanya buruh atau ibu bapaknya kerja di pabrik, kita nggak tahu. Jadi dia gue ikut demo juga deh, gue ikut ini juga karena gue nggak mau orang tua gue ntar susah kayak gini. Nah kan kita nggak tahu. Bisa jadi, tapi maksud gue walaupun ada banyak juga yang ikut-ikutan gitu, maksud gue ya. Ikutan itu tuh sebenarnya ya itu emang harus di. Iya maksud gue itu memang proses belajar mereka untuk berdemokrasi gitu loh. Emangnya di sekolah diajarin demokrasi, orang lu menentang guru aja disuruh keluar, goblok. Misalkan guru ngomong A, kita ngedebatin, gurunya malah seenak-enak sama kita. Apa demokrasi gurunya gitu loh. Ngambek. Iya. Biasanya mau ngajar nilai kita Ego jadi dulu.
Padahal cuma Gue debat, SMA kayak gitu padahal cuma dulu. debat doang. Gue gitu. pernah. Gue debatin gurunya nangis. Iya, Gurunya- apa yang gue belajar disuruh minta maaf. demokrasi, apa yang belajar demokrasi dari sekolah Iya gitu loh. iya gue inget. Makanya mungkin mereka juga, maksud gue, ya kenalkan juga gitu loh. kenalkan juga demokrasi sejak dini. Iya, Gitu. kita boleh kok ngebacot apapun gitu loh. Tapi sekarang kan orang malas nih. Soalnya kita tuh ajaran kita tuh dari dulu jangan menyakiti hati orang lain. Tapi kita diajarkan nggak kendalikan emosi kamu. Kita lebih tepat, lebih lebih menitik beratkan jangan menyakiti hati orang lain. Bukannya menitik beratkan kendalikan emosinya. Nah, Jangan cepat marah. kalau menurut gue lebih tepat yang lu bilang tadi sih, Mi. Kita lebih belajar mengendalikan emosi sih Iya. dibandingkan Terhina, it's okay, manusiawi, wajar. Tapi gimana cara lu mengendalikan keterhinaan lu itu gitu ya loh. itu dengan cara kan, makanya gue kemarin baru nonton podcastnya Chef Juna sama Deddy Corbuzier. Dibilang orang Indonesia tuh selalu mengedepankan IQ tapi tidak mengedepankan EQ. EQ, Emotional. emotional. Nah, Emotional orang Indonesia tuh selalu nggak quotient. itu. Orang mengedepankan IQ-nya terus, tapi nggak Udah mengedepankan salah aja maksud gua. EQ. Nah, harusnya tuh kalau menurut dia yang bagus tuh lo harus mengedepankan EQ dulu, baru IQ. IQ itu bisa dilatih. Iya sih. Tapi kalau EQ IQ tuh bisa naik turun. EQ itu Juga bisa. emosi Emotional quotient. ya, emotional quotient ya. Hmm. Itu emang harus dibina, Dibentuk, di dibentuk struktur, gitu. ditata gitu. Kalau IQ bisa, kata dia. Gue lagi tes hari ini, gue lagi pikiran gue lagi umat, IQ gue bisa jadi kayak orang Iya. idiot. Iya benar. Gua Nah, gitu kan. Benar sepakat gua. Sepakat gitu kan. Tapi kalau EQ, emotional quantity ya, emotional quantity itu nggak bisa. Nah, orang Indonesia tuh selalu mengedepankan IQ lu berapa, selalu gitu. Iya. Tapi nggak pernah EQ. Nah, beda. Soalnya EQ itu apa maksud gua? Bukan IQ ya, EQ. Iya, EQ, IQ Iya, sama EQ. EQ. EQ itu nggak bisa, maksud gua nggak jelas indikatornya apa. Kalau IQ kan bisa dinilai angka. Kalau EQ itu Nah, dari mana? EQ itu tugasnya ya Psikolog yang tugas yang membuat membuat decision dia. Oh, ini orang ini gampang marah, ini orang gampang emosian, oh ini orangnya sabar banget, kan dari situ. Emang guru BP di sekolah kerjanya apa sih anjing? Nah itu maksud gua, Cuma ngomelin doang maksud goblok gua sama gitu, orang-orang maksud gua anak-anak yang bermasalah. kita tuh selalu mengedepankan IQ tapi tidak mengedepankan EQ. Jadi Iya. harusnya tuh EQ dulu yang didepankan. Harusnya karena, gaji guru BP tinggiin, kerjanya makin kerasin. karena IQ lu, gue sepakat sama SF Juna, dia bilang IQ itu tergantung kita kondisi lagi ngetes. Iya, IQ bener sepakat. Kalau lagi capek, pasti gue yakin IQ lu kayak orang idiot, dibawa cepet. Tapi kalau lu lagi fresh, lagi have fun, lagi seneng, lo IQ lu bisa kayak orang jenius. Iya. Tapi kalau EQ, emosional itu, emosi itu nggak bisa, karena dibentuknya di situ. Ya. Kalau dia gitu, gue semalam nonton, makanya pas lo ngomong gini gue inget, oh semalam gue nonton, gue dengerin dia ngomong kayak seperti itu. Kayak gue bilang, iya juga sih, kita nggak pernah mendepankan. Pasti kalau dites di kantor, di mana tes IQ, tapi nggak pernah tes EQ. Tes EQ ada. Tapi Ya lu gak pernah enggak. kerja di kantor. gue gak kerja di kantor sih. Psikotes itu IQ-nya juga dinilai. Tapi yang diambil pasti IQ-nya. Enggak, IQ lebih ke IQ. IQ-nya misalkan ya punya standar 210 misalkan. Kalau Tinggi amat nih. misalkan, kan gue bilang misalkan 210 dari 500 lah. Tuh ya, misalkan. Kalau misalkan 209 tapi IQ tinggi itu emang gak diterima. Tapi 210 tapi IQ-nya tinggi sama 220 sama IQ-nya rendah itu bisa menjadi pertimbangan. Oh gitu Di ya. psikotes kantor-kantor biasanya kayak gitu. Mereka ada cara nilai sendiri, walaupun gue Nggak tahu cara nilainya. menskeptiskan juga karena soal-soal psikotes satu kantor sama satu kantor lain kadang ada yang sama anjing. Mungkin Dan juga lama ada coret-coretannya gue. ada bener-benerin ya. Iya. Kayak UN ya. Goblok banget, maksudnya itu metode dari kapan anjing, kantor dari kapan. Gue cukup skeptis juga, tapi emang ada sebenarnya Mas itu. Iya kan gue belum pernah kerja di kantor. Kalau lu kan yang udah pernah ngetes. Jadi tapi lu sepakat ya kalau orang Indonesia tuh selalu mengedepankan IQ daripada EQ ya.
Kalau menurut lo Oh, gimana nih? IQ lebih didewakan daripada EQ maksud gua ya. Iya. Maksudnya IQ tuh lebih didewakan dibandingkan EQ. Harusnya kan dibalik, EQ dulu. Ya iyalah orang dari sekolah sistem struktur. Ini Nadiem Makarim apa sih anjing? Pak Nadiem tolong Pak Nadiem, dengar Pak Nadiem. Iya, Curhatan kita Pak Nadiem. maksud gue rubah strukturnya gitu kayak mata pelajaran 17 anjing apa sih? Itu capek banget goblok mata pelajaran 17 dan 17-nya juga belum tentu kita suka kan? Iya bener. Kalau udah Gak semua bisa. ada pelajaran yang gak suka ada anjing lah kayak Iya, gitu. gue dulu pelajaran itu Jadi tuh. beban sendiri. Kalau gua Makanya dulu banyak yang bunuh diri kan? Gue dulu pelajaran fisika, gue tahu. Iya Gue kan? selalu cabut Iya kan? karena gue pusing. Iya kan? Iya, nilai ulangan gue dulu fisika paling bagus 65. Paling jelek 0. Dan kita dituntut punya standar Iya. semua. Iya. Misalkan 6 gitu standar. Jadi dulu 6 ya. Semuanya harus 6. Mau lu Nah. suka mau gak suka standarnya 6. Ya, harusnya kan lebih baik. Oke, nggak apa-apa, tapi dirata-ratain. Kalau rata-ratanya di atas 6, Tapi itu lulus, it's okay gitu. iya, Itu lebih adil, lebih fair menurut gua. Jadi murid itu tidak terbebani sama nilai remet anjing, remet ujung-ujungnya nyontek juga goblok. berarti balik lagi dong ke mental. Iya, maksud gua Mental ya kita karena dong. kita dibebankan seperti itu, Mas. Iya, maksud gue kita balik lagi ke mental kita. Karena lu Iya. nyontek kan udah mental itu. Udah mental kita dari dulu. Bullshit lah di Makarim, gue juga yakin pernah nyontek lagi ujian. Lagi sekolah gitu. Gak mungkin enggak. Siapapun pastinya pernah nyontek di Tapi kan dia katanya mau membuat sekolah tuh lebih have fun. Dia bilang pengen Kayaknya juga Kayaknya kita dia- nggak adil juga ngatain Nadiem Makarim goblok karena sistem belajarnya dia pengen dibuat seperti have fun. ya karena dia juga pemerintah kan lagi ngalamin COVID ya, susah juga. semua susah Mi. Lagi COVID ini Makanya 19. apalagi Nadiem itu dituntut bla 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 Dia juga dituntut orang baru, dituntut langsung pengen gini-gini orang. dalam durasi 5 tahun untuk merubah struktur seperti itu. Ditambah COVID lagi nih, gue yakin 1-2 tahun nggak efektif. 2 tahun Dua kerja, ta- 2 tahun kerja pemerintah tuh nggak Dia efektif. dibilang 2 tahun ini pemerintah kalau dibilang boleh dikatakan Nggak efektif. gak efektif. Nanti Emang. efektifnya 3 tahun. Mungkin 2023 Mungkin ya. dan 2024 udah pemilu lagi anjing. Ya iya, habis 2024 pandemi pemilu kan nggak lagi. bisa diinin lagi, nggak bisa dielak. Katanya Nggak bisa. pandemi ada, katanya corona kemarin kita ngomong. Iya, kemarin kita bahas itu yang ada pasien OTG itu ada. Jadi Walaupun gue sedikit. ah, Gue percaya gue, tapi gue bodo amatan. yang Percaya penting tetap ada ini sih, tetap jaga protokol. protokol aja. Tetap hidup bersih gitu aja lah. Jangan hidup jorok-jorok amat gitu. Gembel, hidup jorok, gak kena. Orang gila. Itu ya. Jadi Itu pembahasan gue yang kemarin. jadi kontradiktif kan? Itu bahasan gue yang Omongan lu sekarang sama omongan lu yang kemarin jadi kontradiktif kan? Iya. Itu pembahasan gue yang kemarin. Emang dah nih kebebasan goblok dah. Ngomong apa aja boleh. Iya. Ngeri-ngeri sedap cuy. Apa? Kebebasan ala-ala timur. Goblok. Ala-ala timur mana ada. Jadi gimana menurut lu apa tentang kebebasan? Kita ngomongin dari Prancis tadi masalah di Emmanuel Ini Macron. tiba-tiba langsung ngomongin Nadiem Makarim. Terus ke kebebasan. Tiba-tiba langsung ngomongin Menteri Pendidikan lah. Karena maksud gua kita berkesinambungan kan. Iya sih. Kita tidak diajarkan kebebasan dari sekolah Iya, gitu. bener. Dari orang tua aja gua dikekang gitu sama orang tua gua. Iya, udah gak usah curhat, gue udah tahu. Di sekolah dikekang sama guru-guru anjing. Guru-guru main Sky. Sekolah gue. Ya bukan Sky sih. Kalau Sky Kalau Sky enggak, cukup Enggak. gue punya kesan yang baik sih sama guru-guru gue Sky. SMA angkatan 1 the best. Tapi kan dari Zaman gue ya. SMP, SD Zaman gue. kan belum tentu tahu kalian SD gue gimana, Iya SMP sih. gue gimana. Kalau SMA gue mengalami masa yang indah. Wow, indah. Ya, maksud gue punya teman enak gitu loh, guru-gurunya cukup open minded kalau Iya dicengin. sih. Dicengin Walaupun juga. ada juga yang kayak anjing. Itu
tapi udah meninggal. Astagfirullah. Enggak apa-apa Kayaknya gue deh. tahu tuh siapa. Kayak gue tahu. Jangan Jangan lu sebut. sebutin. Gak etis kalau disebutin. Kebebasan. Mau demokrasi kok nggak mau nggak mau dihina, goblok. Harusnya kalau lu ingin mengambil langkah demokrasi ya harus tahu efeknya lah. Iya. Gitu loh. Kayak lu mau makan nasi, ya lu tahu efeknya akan kena gula, udah gitu aja. Iya nggak? Lu harus tahu resikonya. Lu mau demokrasi, ya harus tahu resikonya. Lu nggak mau ke demokrasi, yuk ke Cina yuk, komunis yuk, nggak bisa ngomong seenaknya yuk. Korut deh. Iya korut lagi. Tuh. Cina masih agak bebas Ya ya. korut yang parah pak. Iya, Korut ayo. yang gila. Kalau lu nggak mau demokrasi, ayo kesana. Pindah yuk. sana tuh. Nggak Lu mau pindah dah. dihina. Korut tuh sana. Sama Kim Jong Un sana lo. Iya. Paling lu sekali ngeritik langsung dilempar rudal lu sama dia. Iya. Rumah lu. Dar itu rudal ada di depan rumah ya. Jadi gimana sih, kita udahin aja kali ya. Kayaknya Isinya cukup. cuma ngomel-ngomel gue doang anjing. Kayaknya cukup sekian untuk podcast kali ini. Ya intinya tetaplah berjuang untuk kebebasan. Tapi kebebasan itu kalau bisa mohon sangat ya jangan jangan dikekang. Gitu loh. Sama kalau gue pesan gue sih ini sih, lu harus bisa ngendalin emosi lu. Nah iya, sama satu lagi, Itu lu paling boleh penting itu loh. berdemokrasi, berekspresi, berapa, tapi tolong kendalikan emosi kalian. Kalau kata Ibu kan kita memang kemerdekaan yang dipaksakan. Itu kata Ipul ya. Makanya jadi kayak gini. Oh iya. Banyak orang-orang sembuh pendek di luar sana. Iya. Ini gue menghina-hina terus. Ini terus nanti Cari IP gue. cari apa? Enggak, nanti yang ditegur bukan kita, Pak. Yang ada di admin situ. Ya jangan ke admin, ke gue aja, Fahmi tuh. Bro, Cari. ya udah terus terang. Fahmi Ya. dia Bening, cari siapa. Aduh, kayaknya udah cukup sekian ya, Mi ya. Iya. Kita ngomongin Isinya tentang- ngomel-ngomel doang. Bukan ngomong-ngomong, Mi. Ini lebih tepatnya kita menyuarakan apa yang kita rasa Iya. selama ini gitu. yang kita pendam-pendam, yang kita menyuarakan. Ada media kayak gini ya kita suarakan gitu. Toh juga banyak yang lebih ekstrim menyuarakannya daripada kita. Banyak. Banyak yang lebih Iya, ekstrim di luar sana. Yang kita nggak tahu, yang kita nggak ini ya. Tapi kita baik lagi, ini adalah opini kita sendiri masing-masing. Kegelisahan, kegundah-gulanannya Kalian boleh sepakat, nggak boleh sepakat, boleh enggak. Tapi lebih baik sepakat. anjing maksa. Kan lebih baik, bukan maksa. Tapi baik lagi ini diserahkan kepada kalian. Kalian mau setuju ya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gue kalau kaum demokrasi harusnya setuju sama Iya. pendapat kita berdua. Apalagi setuju kalau kalian follow Instagram kita. Follow Instagram kita, teman. Satu kompleks, Dan satu kalau kalian mau angka. diskusi-diskusi Mau juga, diskusi ringan-ringan seperti ini mm-mm. bisa datang. Biasanya kita podcast tuh ya nantilah. biasanya kita bisa ngumpul di warung balap depan Masjid Miftahul Jannah di Jati Bening 2 ya. Jati Bening baru, Jati Bening Bening baru biasanya kita ngumpul di situ. Kalau warung belum pindah. Karena ada Kalian rencana boleh warung berdemokrasi juga, boleh mengkritik tanpa kata-kata sopan juga pindah. boleh di Bebas, sana. bebas. Insya Allah kita bisa menahan emosi ya. Karena kita udah terlatih, emosi kita sudah cukup bisa. Pokoknya kalau di tempat kita itu, yang tempat kita ngumpul itu, kalau ada yang nggak kuat pasti dia akan keluar sendiri. Itu sudah banyak buktinya. seleksi ya. Sudah banyak, itu seleksi alam. Jadi balik lagi kita mensudahi kali ini ya podcast. Dan juga Hari ini gue juga ingin ngebantu teman gue nih kalau lu mau nge-tag cover-cover. Oh, Bisa boleh, di studio boleh. kita juga nih. Bisa di studio sini. Tempat podcast. Ini apa, alat-alatnya proper, kualitasnya juga mungkin baik ya. Mungkin. Ya, Bagus kok, bagus. standar industri. Standar industri berarti bagus daripada standar orang awam dong. Iya, standar industri. Soalnya apa, teman kita buat film juga bantuan dari sini juga kritik musiknya bagus banget. Ih, kalau kritik dari audio bagus-bagus, mereka bilangnya bagus kok. Iya. Paling gitu aja, cukup sekian podcast. Jangan lupa di subscribe Oh, juga. subscribe juga, YouTube kita juga ini ada. nanti kalau ini kalian nggak sempet dengerin di Spotify, nanti ini akan ada tayangan ulangnya di YouTube ya, Mi? Iya, bilang teman aja kalau misalkan mereka nggak punya Spotify, tenang aja di YouTube gitu. YouTube ada. Podcast Apa, kita. Mi? Ya, Sama juga Teman teman channel satu apa? komplek official. teman satu komplek official ya. Mhm. Ya udah, cukup sekian dulu kali ya dari kita Nah. berdua ya. Oke, kita Gua cabut Dimas. dulu. Pamit. Ada Fahmi juga pamit. Sign off and Sign out. see ya. Dadah. Itu tag YouTube gua, see ya. Jangan dipakai. Oh iya. Invoiceless subscribe.